Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afandi Ahmad dengan NIM 2207304. Baik, pada kesempatan video kali ini saya akan memperkenalkan beberapa komponen dan cara kerja pada electric power steering. Untuk yang pertama yaitu analisis kerusakan. Untuk analisis kerusakan yang pertama yaitu tidak responsif. Tidak responsif ketika Anda mencoba menggerakkan kemudi, maka masalah bisa terletak pada motor listrik yang tidak berfungsi atau sistem sensor yang sudah rusak. Selanjutnya yaitu bunyi gemeretak. Jika mendengar bunyi gemeretak yang saat menggerakkan kemudi, kemungkinan besar ada masalah pada gearbox atau pada pinion dan rek. Selanjutnya yaitu getaran. Jika Anda merasakan getaran pada kemudi Anda, ini mungkin menunjukkan masalah pada kabel penghubung ataupun motor listrik. Selanjutnya yaitu kelemahan pada kemudi. Jika kemudi terasa lemah atau tidak bertenaga, maka ini mungkin menunjukkan masalah pada motor listrik ataupun sistem sensor. Baik, mungkin hanya itu analisis kerusakan pada electric power steering atau EPS. Selanjutnya masuk ke tahap pengenalan komponen. Untuk komponen yang pertama yaitu ada kontrol modul atau ECU sebagai komputer untuk mengatur kerja EPS. Selanjutnya motor elektrik. Motor elektrik bertugas langsung membantu meringankan perputaran setir. Selanjutnya yaitu VSS atau Vehicle Speed Sensor, terletak di gearbox dan bertugas memberitahu kontrol modul tentang kecepatan mobil. Selanjutnya Torque Sensor. Torque Sensor berada di kolom setir dengan tugas memberikan informasi ke kontrol modul jika setir mulai diputar oleh kemudi. Clutch atau kopling berada di ada di antara motor dan batang setir. Tugasnya menghubungkan dan melepaskan motor dengan batang setir sesuai kondisi. Baik, selanjutnya ada kunci kontak. Kunci kontak ini sebagai penghubung dan pemutus arus pada electric power steering ini. Selanjutnya ada aki atau baterai sebagai suplai arus yang akan diberikan ke motor listrik atau pada mobil. Baik, selanjutnya untuk langkah kerja. Untuk yang pertama yaitu ketika pada posisi kunci kontak on, maka kontrol modul memperoleh arus listrik untuk kondisi standby. Bersamaan dengan itu, indikator EPS pada panel instrumen akan menyala. Saat mesin hidup, noise suppressor segera menginformasikan pada kontrol modul untuk mengaktifkan motor listrik. Dan clutch pun akan langsung menghubungkan motor dengan batang setir. Salah satu sensor yang terletak pada steering rack bertugas memberi informasi pada kontrol modul ketika setir mulai diputar. Torque sensor akan mengirimkan informasi tentang sejauh apa setir diputar dan seberapa cepat putarannya. Baik, selanjutnya dengan dua informasi tersebut, kontrol modul segera mengirim arus listrik sesuai yang dibutuhkan ke motor listrik untuk memutar gigi kemudi. Dengan begitu, proses memutar setir menjadi ringan. Vehicle Speed Sensor bertugas begitu mobil ketika maju. Sensor ini tinggi, umumnya dimulai sejak 80 km per jam. Motor elektrik ini akan nonaktif ketika pada kecepatan 80 km per jam. Baik, mungkin hanya itu pengenalan komponen ataupun cara kerja pada EPS atau Electric Power Steering. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Nah, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan karena saya ini masih tahap belajar, saya Afandi Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.